Selamat datang di Wong Ngapa 96. Like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pemuda-pemudi generasi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Bicara salat tidak akan lepas dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu, atas izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke puncak langit tertinggi Sidratul Muntaha. Disinilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwa Jibril menginjakkan kakinya ke saat itu ada sholat di sekitar lembah di Mekah. Kemudian Jibril menginjakkan kakinya dan keluarlah air. Air itulah yang kemudian dipakai oleh Jibril untuk berwudu. Nabi Muhammad disuruh melihat dan Nabi SAW kemudian mengikutinya sambil dilihat oleh Jibril. Setelah itu kemudian diajari sholat oleh Jibril alaihissalam. Dan inilah yang nanti kemudian diajarkan dengan cara yang sama diajarkan oleh Rasul SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Karena yang beriman saat itu pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi artinya bahwa perintah sholat itu dimulai syariatnya dari sholat hanya 2 rakaat pagi dan 2 rakaat sore. Itu berjalan kurang lebih sekitar 12 tahun lamanya, baru kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana ada perintah sholat 5 waktu untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kelima sholat fardu atau sholat wajib, ada pula sholat-sholat sunnah. Di antara banyak keutamaannya, sholat sunnah ini menjadi penyempurna dari kekurangan sholat wajib yang kita lakukan. Amal ibadah sholat sunnah bisa menambah wazn atau timbangan amal baik saat hari penghisaban kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah solat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu, lihatlah pada solat hambaku, apakah solatnya sempurna ataukah tidak. Jika solatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam solatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Salah satu penyebab berkurang dan tidak sempurnanya ibadah solat adalah tidak ada kekhusyuan. Padahal khusyuk seharusnya hadir dalam tiap detik ibadah solat seorang muslim yang bertakwa. Khusyuk dalam bahasa Arab berasal dari kata khosya'a, yang berarti tenang dan tunduk. Ahli hadis dan tafsir terkenal Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa khusyuk merupakan ketenangan dalam jiwa yang nampak pada anggota badan dalam bentuk ketenangan dan tawadhu atau kerendahan hati. Para ulama menyampaikan tentang masalah kekhusyuan, di mana tema kekhusyuan sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Itulah mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang menunjukkan wajibnya khusyuk adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang beriman yang dalam salatnya mereka khusyuk. Kekhusyuan dalam salat mereka. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan itu menunjukkan bahwa khusyuk itu wajib. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menulis kitab judulnya Al-Khusyuk, atau beliau menulis tentang khusyuk, dan beliau mengatakan bahwa khusyuk itu adalah
aslinya adalah lembutnya hati, tenangnya hati. Ini adalah, kalau kata beliau, kalau hatinya khusyuk, maka pasti akan diikuti oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya akan mengikutinya khusyuk, karena anggota tubuh ini hanya mengikuti apa yang ada dalam hati. Itu artinya apa? Artinya bahwa kalau khusyuk itu tenang, maka anggota tubuhnya masih tenang. Sebenarnya kalimat khas para ulama adalah idza khasha'a qalbu khasha'a jawarihu. Kalau hatimu khusyuk, pasti anggota tubuhmu juga khusyuk, juga tenang. Begitu juga kelembutan dalam dirinya, maka juga menunjukkan kelembutannya. Karena kalau ada orang sholat kemudian geraknya sangat banyak yang tidak diperlukan, tentu karena ada gerak yang diperlukan, gerak yang tidak diperlukan, maka ini menunjukkan bahwa dia tidak sedang khusyuk. Karena orang yang khusyuk, maka hatinya yang khusyuk tenang, maka anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga berfirman tentang kekhusyuan, bagaimana Allah memuji kekhusyuan itu, orang-orang yang khusyuk pada Rabbnya, wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tersungkur dalam keadaan menangis dan menambah kekhusyuan mereka. Dan menangis itu menambah kekhusyuan kita. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. Pemirsa Khalifah, pernahkah Anda menangis saat sholat? Menangis saat sholat bukan sesuatu yang bisa kita rekayasa. Kita tidak akan pernah bisa membohongi perasaan, terlebih saat hati kita hadir saat sholat. Khusyuk bermunajat atau berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Khusyuk dalam sholat hingga meneteskan air mata bukanlah hal sepele di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW bahkan menyebutkan salah satu dari 7 golongan manusia yang dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah mereka yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Kita bisa melihat bagaimana Rasul SAW dalam sholat-sholat beliau. Para sahabat mengatakan bahwa kami sholat bersama Nabi SAW dan kemudian kami dengar Nabi menangis, tapi Nabi tahan tangis itu, artinya beliau nangis, kemudian karena beliau menahan tangis yang tidak tertahan, maka berbunyi gemuruh seperti suara air mendidih dalam panci itu. Air mendidih dalam panci, kita tahu punya bunyi-bunyinya itu. Nah begitulah Nabi menahan tangis beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjadi pengganti beliau waktu beliau sakit, waktu menjelang meninggal itu. Terjadilah dialog antara Rasul dan Aisyah, putrinya Abu Bakar, dan Aisyah menolak. Kata Aisyah, jangan ya Rasulullah, karena Abu Bakar itu orangnya rajulun baka. Beliau itu orangnya mudah sekali menangis kalau sholat. Masya Allah, mudah sekali menangis kalau sholat. Jadi bahkan mungkin belum selesai Al-Fatihahnya beliau sudah menangis. Pendalaman, orang tidak, ini bukan sebuah rekayasa. Kita mau merekayasa tangis pun tidak terjadi, karena ini adalah merupakan sesuatu yang datang dari hati kita, dari pemahaman kita yang dalam. Khusyuk bukan berarti menghilangkan diri dari kesadaran atau menarik diri dari dunia nyata. Sebaliknya, seorang mukmin yang melakukan ibadah sholat dengan khusyuk justru sangat peduli dan sadar sepenuhnya atas apa yang terjadi dengan dirinya dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Rasul adalah orang yang tentu sangat khusyuk, paling khusyuk. Tetapi Rasulullah SAW bahkan ketika beliau mengimami sholat, suatu hari beliau mendengar ada
ada anak bayi yang menangis. Kemudian Nabi SAW mempercepat sholatnya dan beliau mengatakan, kenapa aku percepat? Karena aku mendengar ada tangis bayi dan aku tidak membayangkan bagaimana hati ibunya, maka aku percepat sholatku. Apa artinya? Nabi mendengar. Ada tangis bayi terdengar oleh Nabi SAW. Itulah mengapa syariat kalau ada orang sholat kemudian ada orang lewat di depannya dan kita sudah punya sutroh, punya pembatas kita sholat, maka harus dihalangi. Itu artinya dia juga bisa melihat sekelilingnya. Itu kenapa kemudian khusyuk itu aslinya adalah ketundukan dan kelembutan hati kita, juga ketenangan dalam hati kita saat sholat, kemudian menikmati apa yang kita lakukan di dalam sholat berupa bacaan dan juga berupa munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya khusyuk dalam sholat. Para ulama soleh banyak memberikan tips untuk dapat mencapai khusyuk dalam sholat, seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah beberapa tips yang disampaikan para ulama soleh untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tips yang pertama ini adalah pondasi utama kesempurnaan iman seorang muslim. Dengan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin bertambah pula kecintaan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta timbul rasa takut untuk melakukan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama," yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Al-Quran, Surat Fatir, ayat 28. Karena kalau kita kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sadari yang memerintah ini Allah, Tuhan semesta alam, yang memberi kita segalanya, menciptakan semua alam yang indah ini untuk kita semua, untuk manusia, dan seterusnya, maka kita sadar yang memerintah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ahli ilmu yaitu Khalaf bin Ayyub rahimahullah ta'ala, beliau ketika ditanya oleh seseorang, bagaimana caranya Anda bisa tahan untuk tidak terganggu sholatnya dengan lalat. Lalat artinya kalau ada lalat menempel di sini atau lewat di depan kita, segala macam kita mungkin terganggu dan seterusnya. Bagaimana caranya? Dia katakan bahwa saya teringat, kalau ada lalat itu saya teringat orang-orang fasik yang kemudian dicambuk dan kemudian dia bersabar karena dia berbuat kefasikan, kemudian dia dihukum cambuk, kemudian dengan cambuknya dia tahan, sabar tahan. Bahkan sebagian orang fasik yang belum mau tobat itu malah kadang dia berbangga pernah dihukum, pernah dicambuk. Bagaimana orang fasik saja sabar dengan cambukan, sementara saya sedang menghadap Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan semesta ini, bagaimana saya tidak sabar ketika hanya urusannya adalah urusan lalat. Artinya dia sadar bahwa ini Allah, saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kenali Allah. Kalau kita kenali siapa yang memerintahkan kita, otomatis kita akan sangat menjaga, karena ini perintah dari bukan dari sembarang, bahkan bukan dari makhluk, tapi dari menciptakan makhluk. Setelah mengenal dan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian kita harus paham terhadap ibadah sholat itu sendiri, seperti khusyuk atau kehadiran hati dalam setiap rukun dan syarat sholat, mulai dari mendengar panggilan azan, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, berdiri tegak, dan niat. Lihatlah, ketika Nabi SAW mengatakan, kalau kalian sudah menuju ke masjid, jalan ke masjid, maka kata Nabi SAW, berjalanlah dengan as-sakinah wal waqar. Sakinah itu tenang, waqar itu penuh wibawa. Artinya ke masjid berjalan, bahkan mungkin kita sekali waktu terlambat, jangan lari terbesar saja, jangan lari. Karena Anda bisa lihat, begitu Anda berlari, belum masuk sholat, Allahu Akbar, nafas tengah-tengah. Bagaimana khusyuk? Tidak mungkin khusyuk. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang sholat di masjid, kemudian Nabi sedang ada di masjid. Sholatnya begitu selesai dia salam, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Karena Nabi ulangi sholatnya, kamu belum sah sholatnya.
Orang itu sholat lagi. Begitu sholat lagi, begitu dia salam, Nabi katakan sholli, fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatnya, belum sah sholatnya. Diulangi lagi yang ketiga. Ternyata Nabi SAW mengatakan, ulangi sholatnya. Kemudian orang itu nyerah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, la uhsin ghaira hadha. Saya nggak bisa, ya begini sholat saya sudah. Baru diajari Nabi SAW. Apa masalahnya orang itu? Masalahnya orang itu, dia kehilangan tumak ninah. Tumak ninah adalah gerakan yang tenang. Rukuk-rukuklah yang tenang, berdiri-berdirilah yang tenang, sujud-sujudlah yang tenang. Ini kadang orang rukuk belum sempurna sudah berdiri. Sujud belum sempurna sudah duduk lagi. Dan seterusnya. Terlalu cepat. Dan itu yang salah pada orang itu. Nabi merintahkan tumak ninah, ketenangan di dalam sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mulia sangat tenang dan khusyuk dalam sholatnya. Ketenangan dan fokus dalam sholat tentunya bisa didapatkan dengan memahami makna tiap bacaan sholat. Pahami bacaan sholat kita dan nikmati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan saat itu selesai di peperangan, di perang Dzatir Riqa namanya. Kemudian setelah itu di sebuah tempat para sahabat beristirahat dan Nabi meminta agar para sahabat menjaga malam hari itu bergantian. Kemudian ada dua orang yang bertugas, ada dua orang yang di jam itu lagi bertugas. Kemudian yang satu bilang saya ngantuk, dia berkata saya mengantuk, kamu yang menjaga nanti bangunkan saya. Akhirnya tidurlah satu ini, kemudian tinggal satu orang yang dia menjaga. Begitu dia menjaga, kemudian dia berpikir karena dia sepi sendiri menjaga pasukan yang sedang istirahat, maka kemudian dia sholat. Iseng, ini isengnya sahabat. Hari ini bandingkan dengan iman kita hari ini, kalau iseng malam hari, para sahabat itu iseng dia sholat. Dia sholat khusyuk sholatnya. Khusyuk di malam yang sepi sendiri, di padang pasir yang kosong, sepi sholat sendiri. Di saat seperti itu ternyata ada musuh yang mengintai. Dipanahlah dia. Begitu dipanah, tancap, kena di badannya. Begitu kena di badannya, oleh dia sedang sholat, dicabut badannya, kemudian diletakkan panah itu. Dia teruskan sholatnya, dia terus nikmati sholatnya, nikmati bacaannya. Dipanah lagi, dicabut lagi, diletakkan lagi, darah mengucur, terus mengucur darah. Dipanah lagi, dilepas lagi, begitu sampai kemudian dia selesaikan sholatnya. Begitu dia terjatuh, dia bangunkan saudaranya yang bertugas. Betapa kagetnya temannya ketika terjadi genangan darah yang luar biasa. Dia baru tahu bahwa ada musuh yang memanah. Kemudian temannya yang baru dibangunkan berkata, kenapa tidak kau bangunkan dari tadi? Ya jawabannya, ajaib. Jawabannya dia mengatakan, saya tidak suka memotong kenikmatanku membaca Quran dalam sholat. Subhanallah. Saya tidak suka memotong ayat Al-Quran yang saya baca di dalam sholat saya. Ini karena menikmati. Dan sebenarnya dia ingin mengakhiri hidupnya di saat sholat. Di kenikmatan yang luar biasa. Tetapi karena dia harus menjaga, dia harus membangunkan temannya, maka dia percepat sholat dan dia selesaikan, baru kemudian dia bangunkan saudaranya. Ini penikmatan dalam bacaan sholat. Pemirsa Khalifah, kekhusyuan seorang mukmin dalam sholat tentunya berbeda-beda, sesuai dengan banyak atau sedikitnya pengetahuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perdalamlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat mulia, karena banyak tersimpan tuntunan kehidupan yang sempurna. Wallahu a'lam bis-shawab. Hatimul Asam rahimahullah, beliau sebagai orang yang zuhud, kemudian ditanya tentang bagaimana sholat anda bisa khusyuk, bagaimana ceritanya. Hatimul Asam mengatakan bahwa saya ketika sudah bersiap wudhu dengan sempurna, wudhu sempurna wudhunya, kemudian ketika saya berdiri, saya letakkan Ka'bah di depan mata saya. Walaupun dia tidak sedang sholat depan Ka'bah, saya letakkan Ka'bah depan mata saya. Kemudian saya membayangkan sebelah kanan saya ada surga, sebelah kiri saya ada neraka, malaikat maut ada di belakang saya. Dan saya lakukan sholat dengan sebaik mungkin, dan seakan ini adalah sholatku yang terakhir. Subhanallah, artinya
Mungkin tidak sampai salam usia saya selesai sampai di sini. Atau bahkan mungkin salam ini adalah sholat saya yang terakhir. Dan ini juga disampaikan Nabi. Ini juga disampaikan Nabi, juga poin penting dalam sholat, yaitu sholli sholata muwaddi'. Sholatlah seakan ini sholat perpisahan. Kalau orang mau berpisah dari dunia, kita akan melakukan amal terbaik. Sholatlah sholat sebagai sholat perpisahan. Dan setelah itulah kemudian Hatim al-Asam mengatakan, saya lakukan itu dengan ikhlas, sehingga ketika salam betul-betul ada kedamaian dan sholat dilakukan dengan menghasilkan kekhusyuan yang luar biasa. Selamat datang di Wong Hapa 96. Like, share, subscribe. Haha, jumpa lagi ke. Hahaha, guyune wong Magetan kan ngene. Hahaha. Iki kok kira ki ning Taiwan ki penak. Ya ora penak. Lho aku nek dodo ning Taiwan yo buktine apa? Kok ning sawah. Lho, tandur sikilku bledok kabeh. Rumangsamu, bayangno ngono kuwi. Ki ning Taiwan iki. Bayangno. Lah kayak koncoku kae dolan to. Kayak nek Mas Agung kae. Kayak yo bar sulampari. Kok kira ning kene sawah? Rumangsamu. Bayangno kuwi. Bayang muncrat to. Bayangno. Tapi enake ning kene sih to. Ngepane banyu rasa nglek-nglek. Yo. Ning kene iki karek ndulek. Lho. Metu banyune. Ya ora, sik tak pancinge. Pancing mur plek-plek ngene muni metu banyune. Nggonane apa ngene iki? Oh, sik deloken. Ngene engko metu. Bayangno niki. Metu. Jiro lu. Yor, ya ora. Bayangno kuwi, bayangno. Oh. Kok kira nang kene ra penak? Ya rada penak. Bayangno kuwi. Iki tinggal lutut sik. Ngene iki kok kira ki ngene iki dikongkon bose ra dibayar. Ya dibayar, diitung lembur ngene iki. Bayangno. Oh, rokokku jento. Najan murah tapi tukane ning Marlboro ning Indonesia ya entuk loro iki. Bayangno kowe. Kira nek seneng-seneng tok, ya ning sawah bareng. Yo deloken Mas Agung iki dari Jogja iki yo ngono. Lagi sulampari, bayangno iki. Iki yo ning Taiwan iki. Rumangsamu. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.